Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, episode kita kali ini masih meneruskan tentang sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri tercintanya Siti Sarah. Setibanya Nabi Ibrahim di Bakkah, sekarang menjadi kota Mekah, yang saat itu tahun 1997 sebelum Masehi, atau berkisar 6.500 tahun dari sekarang. Seperti apa suasana kota Mekah yang kita bayangkan? Jangankan manusia, hewan melata aja nggak ada yang mau tinggal di sana, pemirsa. Sesampainya di Makkah, Nabi Ibrahim kemudian membekali Hajar dengan air satu kirbah. Bahasa kita satu termos air dengan kurma beberapa genggam. Datang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim disuruh kembali ke Palestina untuk menengokin istri yang pertamanya, Siti Sarah radhiyallahu anha. Pemirsa Al-Baqiyah TV, hari Minggu bulan silih berganti, habislah perbekalan Siti Hajar. Airnya habis, perbekalan yang lain seperti kurma juga habis. Dan sementara Ismail butuh air. Kenapa? Karena air susunya Siti Hajar sendiri sudah kering kerontang. Maka dengan bergegas Siti Hajar menaruh Ismail di depan Ka'bah. Kemudian Hajar lari ke sebuah bukit bernama Bukit Sofa. Sofa diambil dari kata sofun, artinya kelembutan. Sofun artinya keluasan, kejembaran, kemerdekaan. Sofun. Beliau lari menuju bukit yang lebih tinggi, namanya Bukit Marwah. Nah, Marwah artinya kembali kepada jati diri manusia, artinya kemenangan. Sofa Marwah. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi. Jadi Bukit Marwah adalah bukit yang lebih tinggi, artinya kembali kepada marwah, kemenangan manusia. Ini jaminan dari Allah. Ketika itu Siti Hajar sampai lari-lari kecil. Maka dalam bahasa Arab lari-lari kecil disebut dengan sa'yun atau sa'in. Sambil berdoa Siti Hajar, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Subhanallah. Sampai putaran yang ketujuh, Siti Hajar ke sana kemari mencari air, nggak kunjung tiba, nggak kunjung ada. Bahkan beliau tertipu oleh fata morgana. Satu putaran yang keberapa beliau sampai tengkurap ke bawah dan melihat percikan air, seakan-akan percikan air. Ternyata itu hanya fata morgana yang matahari jatuh ke pasir, pantulannya itu seperti percikan air. Ternyata dihampirinya dengan sa'yun tadi, dengan lari-lari kecil. Ternyata tidak ada air. Pertanyaan kita, apakah Siti Hajar ketika ditinggal suami kehabisan bekal, dia marah dengan suami? Tidak. Bahasa orang Jakarta, dia ngedumul sama laki, kagak. Dia marah sama lakinya, kagak. Bahkan beliau katakan, demi Allah, seandainya suamiku disuruh oleh Allah kembali ke Palestina, tidak mungkin, mustahil Allah dan aku dan Ismail ditelantarkan di gurun pasir ini. Dengan penuh keyakinan. Makanya berangkat dari Bukit Sofun, Bukit Sofa, artinya kelembutan hati. Nggak ada seujung kuku pun dalam batinnya Siti Hajar
untuk marah kepada suaminya. Nah, inilah simbol Siti Hajar buat istri-istri zaman sekarang. Apa hikmah taat pada suami? Allah akan jawab. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 7 kali putaran, beliau istirahat di Bukit Marwah, sedang menengadah, menghabiskan lelah. Beliau melihat ke langit. Ternyata dari atas langit binatang burung terus berhamburan. Kemudian mereka turun persis ke depan pintu Ka'bah disebut dengan Multazam. Kata Hajar, jangan-jangan binatang burung itu akan memangsa bayiku Ismail. Kemudian secepatnya Hajar ke bawah. Ternyata subhanallah, dari ujung kakinya Ismail keluar air dari perut bumi, memancar begitu dahsyat. Sehingga dipendatlah oleh Siti Hajar sambil mengucapkan kalimat Zamzam, 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 artinya kumpul, kumpul, kumpul. Nah, ini isyarat pemirsa. Jadi air Zamzam itu memang dipendat dengan kedua tangannya oleh Siti Hajar. Maksudnya supaya jangan kemana-mana airnya. Dan isyarat ini ternyata sampai sekarang dan bahkan sampai yaumul kiamat, air Zamzam itu tidak akan muncul di dunia manapun kecuali di Mekah. Pemirsa Al-Baqiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ismail dengan senyum meminum air Zamzam. Air yang saat ini tidak ada tandingannya di dunia. Yang tidak perlu disteril, tidak perlu dimasak, diminum langsung, bahkan janji Allah untuk menyembuhkan segala penyakit dan mendatangkan rezeki yang halal, yang berkah, yang makmur. Subhanallah, air Zamzam. Satu waktu ada orang Jepang yang meneliti air Zamzam ini di laboratoriumnya di negara Jepang, mereka di Tokyo. Ternyata dengan air biasa, kapasitas derajatnya itu, kalau air biasa umpama 1 derajat, dia adalah 100 derajat. Jadi tidak ada bandingannya. Itulah air Zamzam. Pemirsa yang diberkahi, yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, nah kita gambarkan bahwa itulah sosok seorang istri yang taat sama suami, sehingga Allah memberikan solusi dalam kehidupannya. Apa solusinya? Mekah menjadi kota metropolitan karena sebab Siti Hajar, karena sebab istri yang salehah. Pedagang-pedagang bangsa Arab mereka pada singgah di Mekah, karena dari mulut ke mulut bercerita, oh di Mekah ada air namanya Zamzam, di Mekah ada air namanya Zamzam. Terus di zaman Siti Hajar, di zaman Ismail, Mekah sudah ada penginapan, sudah ada perhotelan. Luar biasa. Dan bahkan mohon maaf pemirsa, Kang Uza pernah sedikit bertanya sama orang sana, kalau kita beli tanah di Mekah kira-kira semeter berapa? Mereka jawab sekitar 300.000 real 1 meter. Hitungannya kalau 4.000, subhanallah, berarti hampir 3 miliar 1 meter. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bangga kita punya Mekah, bangga kita punya Ka'bah. Orang Barat, orang Amerika, mereka bangga dengan Beverly Hills Street yang katanya 1 meter 700 juta. Belum ada apa-apanya dengan kota Mekah. Dan kota yang tidak akan miskin sampai yaumul kiamat, kota yang tidak akan hancur sampai kiamat adalah Mekah Al-Mukarramah, karena di sana ada Ka'bah. Kecuali dengan kehendak Allah, Allah nanti menggulung alam dunia dengan kiamat, termasuk Ka'bah pun akan hancur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu waktu Ibrahim kembali dari Palestina untuk menengok putranya Ismail. Ternyata Ibrahim selama di Palestina, beliau jumpa lagi dengan istrinya, Siti Sarah, istri yang pertama. Allah menjawab kecemburuannya Sarah. Tidur kembali dengan Siti Sarah. Alhamdulillah, Allah memberkahi. Ternyata Siti Sarah nenek-nenek juga hamil, melahirkan anak laki-laki, diberi nama Ishak alaihi salam. Nah, disinilah sejarah akan mematahkan pendapat orang bahwa
Siti Hajar itu seorang haddamat, seorang pembantunya Siti Sarah, di mana Ismail anaknya Siti Hajar untuk menemani putra dari Siti Sarah namanya Ishak. Itu bohong besar, saudara. Kenapa kita katakan bohong besar? Karena fase yang berbeda. Jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar sudah punya anak duluan. Dan Ismail dibawa ke Mekah, kemudian beliau menjadi besar di Mekah, menjadi remaja di Mekah. Dan kembali ke Palestina, Nabi Ibrahim baru tidur dengan Siti Sarah, baru punya anak Ishak. Dan tidak pernah ketemu Ishak dengan Ismail. Jadi bohong besar mereka menulis bahwa nanti yang dikurbankan bukan Ismail tapi Ishak. Tapi dengan sejarah mari kita luruskan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Mekah menjumpai putranya Ismail alaihissalam yang sudah mulai membesar. Dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, seketika Ismail alaihissalam menjelang akil balik, berkisar umurnya 13-14 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya anni adbahuka, disuruh menyembelih putranya, putra satu-satunya dari keturunan Hajar untuk penerus generasi Ibrahim, disuruh adbahuka, disembelih sama Allah. Bangun pagi Nabi Ibrahim, kemudian dipanggillah Ismail yang menjelang akil balik. Yang namanya akil balik kan menjelang akil balik seperti apa? Pemikirannya belum mapan, belum stabil, belum dewasa. Ditanya oleh ayahnya dengan ketauhidan yang amat berat. Apa kata orang itu? Anni adbahuka fangdur madza tara. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati, aku katakan kepada engkau wahai ayahku, if'al, kerjakan, ma tu'mar, apa yang diperintah oleh Allah. Pasti benar, pasti hak. Bahkan semoga Allah satajiduni insya'allahu minas sabirin, mendapatiku dan mendapati dirimu adalah orang-orang yang sabar. Ayat selanjutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, kemudian Ismail diajak ke sebuah tempat namanya Jabal Qurban. Diapakan Ismail di Jabal Qurban? Insya Allah pada episode berikutnya kita akan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.